Tijjani Reijnders dikabarkan telah memperpanjang kontraknya bersama AC Milan. Gelandang asal Belanda tersebut akan berseragam rossoneri hingga Juni 2030. Reijnders menekan kontrak baru di markas Milan pada Senin sore waktu setempat. Sewaktu tiba pada Juli 2023, ia dikontrak hingga Juni 2028. Namun perannya yang semakin krusial di lini tengah membuat rossoneri segera mengamankannya sebagai aset masa depan. Reijnders yang merasa betah di Milan pun setuju untuk memperpanjang kerjasama. Melansir dari Football Italia, Reijnders dikabarkan mendapat kenaikan gaji 2 kali lipat menjadi 3,5 juta euro per musim dari yang sebelumnya, hanya 1,7 juta euro per musim. Meski Manchester United harus tersingkir dari FA Cup, Ciro Obi Martin yang merupakan wonderkid Manchester United tampil impresif sebagai pemain pengganti. Penyerang muda ini mendapat apresiasi dari legenda Premier League, Alan Shearer, atas kontribusinya di lini depan. Obi masuk pada menit ke-68 menggantikan Rasmus Højlund dan langsung memberikan dampak signifikan. Dalam waktu singkat, pemain yang baru melakukan debut di Premier League itu mencatatkan 3 tembakan. Jumlah yang lebih banyak dibandingkan Højlund yang hanya memiliki 1 peluang sepanjang pertandingan. Shearer mengakui pergerakan Obi sangat merepotkan lini pertahanan lawan. "Dia benar-benar merepotkan di sana. Anda tahu," ujar Shearer kepada BBC. "Dia jelas menawarkan lebih banyak dibandingkan Højlund saat berada di lapangan. Dia menjadi gangguan dan sulit dihadapi." Manajer Ruben Amorim juga memberikan apresiasi atas performa Obi. Ia menyoroti keinginan pemain muda tersebut untuk selalu berada di area berbahaya. "Saya pikir Ciro tampil sangat baik hari ini," ujar Amorim kepada MU TV. "Tentu saja, dia masih sedikit naif dalam beberapa momen, tetapi Anda bisa merasakan bahwa di dalam kotak penalti, dia selalu menginginkan bola." Performa apik Obi di laga ini bisa membuka peluangnya untuk lebih sering mendapat kesempatan bermain. Jika terus berkembang, penyerang muda tersebut berpotensi menjadi opsi baru di lini depan Manchester United. Roy Keane, legenda sekaligus ex-kapten Manchester United, mengeluarkan pernyataan yang cukup menggemparkan pada pekan ini dengan menyebut Bruno Fernandes adalah kapten yang buruk bagi The Red Devils saat ini. Hal itu lantas ditanggapi pelatih Man United Ruben Amorim. Juru taktik Portugal itu membela kompatriotnya. Menurutnya, tidak adil menilai Bruno demikian lantaran dia adalah pemain hebat tapi berada di situasi yang pelik bersama Man United. Keane bicara seperti itu dalam kapasitasnya sebagai salah satu kapten terhebat yang pernah dimiliki Man United. "Saya mendengar tentang itu," kata Amorim saat ditanya apakah dia mengetahui kritik yang dilayangkan Keane pada Bruno. "Saya punya opini yang berbeda. Bruno benar-benar penting bagi kami dan klub. Dia bermain bagus dalam situasi yang sulit. Dia selalu bertanggung jawab," ujarnya. "Saya tahu terkadang sebagai kapten, dia melakukan sesuatu dengan tangannya. Tapi itu semua karena betapa menumpuknya rasa frustrasi di musim ini dan musim lalu. Dia ingin menang dan terkadang sulit untuk berurusan dengan rasa frustrasi itu," jelas Amorim. Amorim memaklumi komentar Keane, sebab sang legenda hidup dalam periode emas Man United, sehingga dia memiliki standar yang sangat tinggi. Semua orang punya opini. Roy Keane memiliki standar yang besar dari masa-masa dia di klub ini dan wajar dia memiliki opini seperti itu, kata Amorim lagi. "Saya pun punya opini berbeda dan saya kira opini saya lebih penting dibanding Roy Keane, sebab saya adalah pelatihnya," pungkasnya. Rencana Liverpool untuk mendaratkan Milos Kerkez di musim panas nanti nampaknya menemui kendala baru. Raksasa Spanyol, Real Madrid memutuskan untuk terjun dalam perburuan sang bek. Di musim panas nanti, Liverpool akan belanja bek kiri baru. Mereka butuh tambahan tenaga di sektor itu karena Andrew Robertson mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan performa. Kebetulan Liverpool belakangan lagi sering dikaitkan dengan Milos Kerkez.
Arne Slot dilaporkan terkesan dengan bek kiri milik Bournemouth tersebut. Sama seperti Liverpool, Real Madrid mengincar Kerkez karena mereka lagi butuh bek kiri baru. Ini disebabkan bek kiri mereka, Ferland Mendy, rentan mengalami cedera. Sementara stok bek kiri di tim mereka cukup tipis. Real Madrid dilaporkan terkesan dengan penampilan Kerkez di Bournemouth, sehingga ia dinilai bisa jadi andalan baru di tim mereka. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Real Madrid belum bergerak untuk mengamankan jasa Kerkez. Mereka masih mengamati permainan sang bek. Mereka ingin memastikan apakah bek timnas Hungaria itu sudah siap untuk bermain di klub besar atau tidak. Jadi mereka akan mengamati Kerkez hingga akhir musim nanti, dan jika ia sesuai dengan ekspektasi mereka, maka sang bek akan coba diboyong. Menurut kabar yang beredar di Inggris, Real Madrid harus siap dana yang cukup besar untuk memboyong Kerkez. The Cherries dilaporkan hanya mau melepaskan mantan bek AZ Alkmaar itu dengan tebusan sekitar 40 juta euro di musim panas nanti. Legenda Real Madrid, Sergio Ramos, mencetak gol perdananya bersama Monterrey. Bek Spanyol itu turut mengantarkan klubnya meraih poin penuh di Liga Meksiko. Ramos gabung ke klub Meksiko, Monterrey, pada akhir Januari 2025. Bek berusia 38 tahun itu langsung ditunjuk sebagai kapten tim. Ramos tampil sebagai starter dan mengantarkan Monterrey menang 4-2 atas Santos Laguna. Sergio Ramos menyumbang 1 gol kemenangan Monterrey atas Santos Laguna. Golnya dibuat melalui bola sundulan pada menit ke-56. Itu menjadi gol pertama Ramos di tim Monterrey. Mantan kapten timnas Spanyol dan Real Madrid ini pun senang bisa mempersembahkan gol buat klub barunya tersebut. Senang meraih 3 poin dalam kemenangan yang diperjuangkan dengan keras dan atas gol pertama saya bersama klub ini. Terima kasih banyak atas dukungan Anda, para penggemar. Tulis Ramos di akun X pribadinya. Kemenangan atas Santos Laguna membawa Monterrey naik ke urutan 9 klasemen Liga Meksiko. Sergio Ramos CS mengoleksi 15 poin dari 10 pertandingan. Arsenal hampir menunjuk Andrea Berta sebagai direktur olahraga baru mereka, menurut laporan. Menurut Fabrizio Romano, Berta sangat ingin pindah ke Arsenal sebagai direktur olahraga baru mereka, karena mereka berusaha menggantikan Edu Gaspar yang telah hengkang. Direktur tersebut telah menolak minat dari AC Milan dan lebih memilih Liga Primer. Gianluca Di Marzio melaporkan, dengan kesepakatan yang akan diselesaikan minggu ini, Arsenal telah menunjuk Jason Aito sebagai direktur olahraga klub untuk sementara waktu setelah kepergian Edu. Ia tetap menjadi kandidat untuk mengambil peran tersebut secara permanen jika kesepakatan untuk Berta gagal. Tetapi ia diharapkan untuk bekerja sebagai nomor 2. Latar belakang Berta adalah di bidang perbankan, tetapi menurut Evening Standard, ia memulai karirnya di bidang sepak bola bersama FC Carpenedolo, sebelum bergabung dengan Parma dan kemudian Genoa. Setelah itu, ia pindah ke Madrid, tempat ia bekerja hingga ia diberhentikan sementara pada bulan Januari tahun ini. Vinicius Junior menyatakan keinginannya untuk memperbarui kontraknya di Real Madrid sesegera mungkin, meski sempat dikaitkan dengan rencana transfer ke Arab Saudi. Pemain berusia 24 tahun itu menegaskan kebahagiaannya bersama Los Blancos, menyebut klub sebagai tempat terbaik untuk mengukir sejarah. Minat Liga Pro Saudi dan pembicaraan kontrak meski Liga Pro Saudi dilaporkan tetap tertarik merekrutnya, Vinicius memprioritaskan bertahan di Madrid. Menurut ESPN, pembicaraan awal perpanjangan kontrak telah dimulai setelah pertemuan antara perwakilan pemain dan klub bulan lalu. Vinicius saat ini masih terikat kontrak hingga 2027. Namun, pemain asal Brasil itu memilih menunda keputusan tentang masa depannya hingga 2025. Saya bahagia di sini. Klub ini memiliki segalanya. Pemain, pelatih, dan presiden terbaik, ujarnya. Kritik terhadap perlakuan wasit di Spanyol. Vinicius menyoroti perbedaan perlakuan wasit di Liga Champions dan La Liga. Menurutnya,
Wasit Eropa lebih melindungi pemain dari pelanggaran keras. Di Spanyol, saya sering dapat kartu hanya karena protes, padahal lawan bebas melakukan pelanggaran, ujarnya Vinicius dalam wawancara baru-baru ini.